Perkenalkan saya Dona Citra. Nama saya Muhammad Farel. And my name is Vanessa. Seperti yang kalian lihat, di sini kami bertiga bisa bahasa Indonesia. Kalau misalkan ingin bertanya ke Vanessa bisa pakai bahasa Inggris. Oke, jadi secara garis besar materi kami di sini akan include di enam besar ini. Pertama, pendalaman trigonometri. Untuk pendalaman trigonometri, kenapa kami mempresentasikan ini? Karena dari pelajaran kalkulus yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita belum ada background mempelajari trigonometri. Jadi kami pertama kalinya harus memperkenalkan kalian apa itu trigonometri dan cara kerjanya. Dan lalu turunan trigonometri, kita masuk ke turunan trigonometri, lalu turunan inversnya. Kalau misalkan fungsi pasti ada inversnya kan. Kita juga akan mempelajari turunan dari inversnya. Terus kita ingin masuk ke hiperbolik. Di sini ada turunan hiperbolik dan turunan inversi hiperbolik. Tapi sebelum itu kami akan juga memperkenalkan kedua hiperbolik dulu, karena teman-teman masih belum tahu apa itu fungsi hiperbolik. Nah, ini kita akan masuk ke pendalaman fungsi trigonometri. Jadi penjelasannya akan dibagi dua part, yaitu level basic atau level dasar, lalu ada level advance atau level lanjutan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada rinciannya, tapi ini di skip aja karena kita akan menjelaskannya persatu persatu. Oke, dimulai sekarang dari pendahuluan level basic. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke konsep bilangan. Teman-teman ada yang tahu nggak konsep Pi itu apa? Apakah Pi itu 22/7 atau Pi 3,14 atau apa? Pi itu apa? Apakah Pi itu sama dengan exactly 22/7? Ada yang tahu nggak? 7 tangan kalau tahu. Apa? Dua-duanya sama. Bisa? Ya. 2,7 atau 2,4. Salah. Sebenarnya itu hanya pendekatan yang dicekoki oleh guru-guru dari SD. Sebenarnya itu doktrin. Sebenarnya ini cuma 2,7 atau 3,14. Oh, ini cuma pendekatan doang. Jadi sebenarnya Pi itu adalah bilangan irasional dan yang nggak bakal berakhir, dan itu cuma diaproksimasi oleh guru-guru SD biar anak SD bisa ngitung gampang. Sebenarnya Pi itu sendiri adalah suatu konsep di mana Pi adalah perbandingan atau rasio antara keliling lingkaran dan diameternya. Misalkan ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran pastinya punya diameter. Apa itu diameter? Yaitu garis lurus yang paling panjang yang bisa dimuat oleh sebuah lingkaran ini. Nah, di sini ada bilangannya dari untuk sini sampai ujung sini. Terus ada kelilingnya. Kelilingnya apa sih? Panjang dari semua full busuknya ini. P itu sama dengan perbandingan antara K per D. Ini kan pembagian ya, pembagian itu bisa kita ekspresikan dengan rasio juga sebenarnya. Dan ini mendekati angka 3,141596 dan sebagainya. Saya lupa, saya cuma hafal 4. Nah, seperti itu. Untuk lingkaran sendiri, untuk panjang busur lingkaran dan kesepakatan radian sebagai pengganti derajat. Oke. Jadi untuk kedepannya saat kita menggunakan turunan atau inverse turunan dari suatu fungsi trigonometri, kita biasanya memakai radian satuannya. Apa itu radian sih? Sebenarnya kalau radian di sini, kalian bisa lihat. Di matematika kita tahu ada yang namanya unit circle. Apa itu unit circle? Di sini ada yang tahu nggak unit circle apa? Atau kalian ada yang bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris? Unit itu apa, circle itu apa? Jadi unit itu kalau di matematika atau di fisika atau di ilmu alam apa? Unit itu adalah satuan terkecil. Jadi unit circle adalah lingkaran yang dibuat dengan berjari-jari satu satuan, bukan 1 cm, bukan 1 meter, bukan, tapi satu satuan. Satuan yang nggak ada, maka disebut satu satuan. Karena nggak ada bentuk fisiknya. Nah, di sini definisi dari satuan radian itu adalah panjang busur lingkaran
saja menjadi lingkaran sama dengan 1. Maksudnya apa? Jadi kita gambar lagi. Garis jadi teman satu kali. Maka keliling ini berapa kelilingnya? Pertama kan kita tahu nih keliling sama dengan apa? I R kuadrat K salah 2πr. Tadi saya akan bilang biar kuadrat. 2πr itu 2 kali dikali r itu 1 dengan 2pi. Maka panjang ini semua ini 2pi. Nah, jika kita memakai sistem derajat, kita mulai dari 0 derajat nih, putar sampai sini, maka berapa derajat? 1 derajat. Radian itu sebenarnya satuan panjang ini kalau jadi 1 gitu. Jadi kita udah menanggalkan atau kita nggak menggunakan sistem derajat. Kenapa? Karena ini lebih ada lebih konkret ada gitu. Kalau derajat itu kan seperti jam, misalkan ada derajatnya, misalkan jam 1 jam 2 jam, tapi dia nggak menunjukkan fisik apapun, bukan fisik yang ditunjuk. Tapi kalau ini kan konsep, kalau ini fisik, ini benar fisik. Kenapa? Karena 2pi itu panjang kelilingnya. Dan itu kenapa kita menggunakan radian. Saya menggunakan radian. Oh sorry, di sini juga kita sebenarnya bisa mencari panjang busur dari suatu lingkaran dan untuk jari-jari berapapun dan untuk derajat apapun. Misalkan kalau ada lingkaran, terus ada lingkaran lagi di sini. Misalkan ini jari-jari 1, terus ini jari-jari 2. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa pi itu adalah rasio dari keliling dan diameter. Maka kalau pi ini kan nilainya konstan nggak? Konstan, berarti tidak pernah berubah. Berarti kalau ini tidak berubah, kalau misalkan ini makin besarnya harus makin besar kan makin besar. Besar dong. Kalau ini makin besar, increase, ini juga makin besar atau increase. Nah, ini diameter. Nah, sekarang diameter sama jari-jari perbandingannya lurus gak? Misalkan diameternya 2, jari-jari 1. Kalau misalkan saya kalikan 2 kali, diameter jadi 4 kan? Jari-jari dari 1 jadi berapa? Jadi 2, kenapa? Karena sama-sama dikali 2. Kenapa bisa kali 2? Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Makanya dia perbandingannya setara. Atau kalau dikali berapa, dikali A misalkan, atau dikali suatu angka, sebutlah kotak, bisa juga kali kotak gitu. Nah, karena dia setara, maka kalau misalkan kita bandingkan kelilingnya ini berapa nih kalau misalkan jari-jari 1? Kelilingnya 2pi. Nah, kalau jari-jari 2, kelilingnya berapa? 4pi. Bagus. Nah, kita bisa formulasikan ini panjangnya atau S itu sama dengan R theta, di mana tetanya kan dia putarnya penuh ya, berarti 2pi. R-nya berapa? 2 dikali 2 kali 2 4pi, benar kan? Nah, ini adalah rumus untuk mencari panjang busurnya. Tapi misalkan kalau kita gambar lagi lingkaran kayak gini, terus misalkan di jari-jari 1 saya bikin gambar, tapi kalian cuma pengen tahu misalkan ini ada 30 derajat lah. Nah, ini panjangnya berapa sih? Gitu. Cara nyarinya 30 derajat per derajat total lingkaran itu berapa? 360. Total radiannya atau kelilingnya itu berapa nih? 2pi kan? Sebenarnya kita kenapa ekspresi ini menunjukkan bahwa ini tuh berapa sih? Jadi ini panjang berapa sih? Karena gini logikanya. Ini derajatnya. Kalau ini panjang yang berarti kita cari panjang sekarang kan. Ini kan kayak presentasi berapa persen dari 2pi ini berapa persennya. Nah, 30 per 360 berapa? 0 bagi 0, 0 soalnya cancellation. 36 bagi 3 berapa? 12. Seper 12 dari 2pi. Gitu. 12 bagi 2 6. Seper 6pi. Berarti ini 1 per 6pi. Atau panjang busur. Maaf ya, suara saya agak serak gini karena saya lagi sakit. Oke, lanjut. Trigonometri dasar. Arti sebenarnya dari trigonometri dan berbagai segitiga istimewa. Nah, jadi trigonometri itu sebenarnya apa sih? Kalian biasanya kalau tahu trigonometri itu biasanya kepikiran apa? Segitiga aja kan.
Sebenarnya lebih dari itu. Bahkan nanti di selanjutnya kita akan membahas trigonometri sebenarnya lingkaran. Teori aksi bangunan ini apa sih? Kenapa penting banget di trigonometri? Sebenarnya kita jelasin trigonometri ini panjang lebar. Kenapa? Karena kita pengen buat fundamental dulu buat kalian mengerti trigonometri agar pas ngerjain turunannya kalian bisa soalnya kayak gimana pun. Nah, di teori aksi bangunan ini sebenarnya menjawab apa sih? Seperti yang di slide sebelumnya, mengapa segitiga semakin penting? Karena adanya teori maksud bangunan. Nah, teori maksud bangunan ini memungkinkan kita, jadi kalau misalkan ada sudut, misalkan theta, sudutnya sama, tapi dia besarnya beda. Misalkan di sini dia sisi depannya A, terus sisi sampingnya B. Lalu di depannya lagi kita perbesar ini segitiga yang kecil ini. Kita perbesar kayak gini, sebanyak kali. Jadi sisi yang depannya dikali A, terus sisi sampingnya juga dikali B, otomatis terus sisi samping C-nya, sisi miringnya juga otomatis dikalikan C karena dia rasio, yang rasionya sama semua. Dan kita bisa lihat di sini hasil perbandingannya semuanya akan sama. Jadi dengan kata lain, trigonometri yang kita cari itu bisa berlaku. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan panjang sisi atau panjang sisinya, dia cuma mempedulikan rasio antara sisi di suatu sudut yang sama yang kita ketahui di sudut istimewa. Teori maksud bangunan seperti yang saya bilang tadi, tak peduli sebesar apa panjang dari sisi segitiganya, perbandingan sisi-sisinya, jika sudutnya sama akan sama juga hasilnya. Jadi itu yang buat pertama. Jadi kalau kita kembali ke sebelumnya, kan kita lihat nih teman-teman, di sini ada sin, cos, sama tan. Di sini adalah fungsi dari trigonometri. Sin atau sinus adalah perbandingan antara sudut yang vertikal ini yang di depan dari theta ini, theta-nya ini dia pointer saya plus. Oke, terus ini A-nya adalah A ada di depan derajat theta ini. Plus B di sampingnya, C ada di sisi miringnya. Sin adalah perbandingan dari depan per miringnya. Cos itu samping per miring, tan itu depan per miring. Jadi simply sin konstan adalah perbandingan antara sisi. Terus kita lanjutkan. Kita sudah lihat sebelumnya bahwa saat kita membelah segitiga istimewa yang pertama kita bagi dua. Lalu yang tadinya sisi 2, jadi kita bagi 2, jadi ini sisa pertama, sisi 1. Lalu akar 3 dapat dari mana sih? Tadi sudah juga dijelaskan sebelumnya bahwa ini didapatkan dari akar dari 2 dari kurang 1 kuadrat, yaitu akar 3. Lalu saat kita memasukkan 30 derajat, 90 derajat, 90 derajat, saat kita mengevaluasi satu-satu, sinusnya berapa, tannya berapa, kita akan mendeteksi seperti ini. Tapi khusus untuk 90 derajat yang di sini. Si 90 itu 1. Kenapa 1? Karena di sini 90 derajat kan. Ini kan ada tanda seru siku. Di depannya 2 sisinya. Miringnya juga 2 per 2 1. Tapi kenapa cos di sini 0, tannya 90 derajat? Karena kalau ini akan dijelaskan sebelum berikutnya, tapi spoiler, cos itu adalah sebenarnya bukan sampingnya aslinya. Sebenarnya kalau kita pakai unit circle, sebenarnya cos itu adalah panjang sisi yang ada di horizontalnya. Kalau dia 90 derajat seperti ini, misalkan ini lingkaran, dia bergerak ke sini, misalkan sekarang jam 12 siang, misalkan jamnya ke sini semua. Nah, dia tidak mengambil apapun gitu. Jadi cuma garis doang, dia nggak untuk segitiga. Makanya dia nggak punya nilai cos. Karena dia nggak punya yang horizontal, dia 0 gitu. Dia cuma punya value dari vertikalnya aja. Dan juga kenapa dia tak terdefinisi, karena tan itu kan sin per cos atau depan per samping. Nah, depannya atau depannya itu vertikalnya itu kan 1. Terus itu hasil sinnya. Kalau cosnya itu 0, 1 per 0 nggak bisa dibagi karena jadinya tidak terdefinisi. Lalu selain dari segitiga istimewa yang pertama, kita juga punya segitiga istimewa lain, yaitu yang seperti ini. Nah, ini namanya segitiga sama kaki. Kakinya doang yang sama. Jadi sisi 1 di sini, akar 2. Dapat dari mana? Dari sini ada. Akar dari 1 kode tambah 1 kode sama dengan akar 2. Jika kita evaluasi dengan cara yang sebelumnya, nah kita akan dapat sin 45, sin cos 45 dan tan 45. Kedua aja. Nah, sebenarnya arti trigonometri yang sebenarnya itu adalah
bukan segitiga doang, tapi perbandingan antara aksis vertikal dan aksis horizontal dari suatu lingkaran, unit lingkaran atau unit circle. Unit circle itu kan jadi satu, jadi dia selalu jadi satu di sini. Kita lihat misalkan sin theta, sin theta. Sin itu kan depan ya. Depan theta itu selalu dia yang vertikal. Maka vertikal di sini itu y-nya, nilai y. Kan vertikal. Cos-nya, sampingnya, berarti apa? X-nya, aksis X-nya. Kan-nya dia perbandingan ini di per X. Kosekan adalah kebalikan dari sin, sekan berarti cos. Kotangan berasal dari tan, ini dia apa aja? Karena ini penamaan kan. Kosekan, kotangan adalah kebalikan dari sin kosekan. Lalu dengan sudut pandang lingkaran ini circle ini, atau dengan sudut pandang lingkaran yang berjadi dari satu, maka kita juga bisa mencari seluruh kelipatan sudut istimewa di keempat kuadran sekaligus dan memutari lingkaran berkali-kali. Jadi kita bisa mencari sin konstan dari semua titik yang ada, tapi yang kita bisa tahu sekarang tanpa bantuan formula dan tanpa bantuan komputer, kita hanya bisa mencari yang kelipatan sudut-sudut istimewa saja. Yang 4 yang tadi, 30, 45, 60, dan 90, dan 0, 5. Misal, contoh kasus 1, mencari kosinus 300. Gimana caranya sih? Nah, cos 300 nih. Ini kan muter sini 190 derajat. Sisanya berapa? Ini kalau dari biasa lingkaran, dia sembung X-nya berapa? 1. Makanya hasil 1. Dan itu power. Nah, kalau ini apa saudara ini? Bisa kita gambar lingkaran unit circle atau lingkaran satu. Itu jadinya pakai satu. Maka dia ada sebuah X, ada sebuah Y. Jelasin kita lihat. Sini itu kan yang vertikal. Sini. Tapi dia mulai kan pasti dari nol dulu, dari sini. Terus dia naik kan, naik lagi sampai stop. Coba di sini 40 derajat, berarti pi per 2 kan? Per 2 di sini pi per 2. Di pi per 2 dia satu. Dia turun lagi kayak gini. Dia turun lagi sampai 0, terus 5 lagi. Jadi kalau misalkan ini jadi kalau saya misalkan seperti ini, saya oscilasi, tapi saya mundur, maka kita akan mendapatkan grafik sinus. Ini pada saat ini di sini aksis X menggambarkan apa? Di sini menggambarkan eta atau derajat. Di sini nilai Y-nya atau nilai dari sinusnya. Ini dari X, domainnya X. Di sini domainnya X, tapi ini representasi dari eta. Makanya di sini grafiknya seperti ini. Karena dia seperti menarik lingkarannya menuju grafik X, mengetarkannya terhadap X atau derajat. Kalau grafik cos seperti ini, dia mirip seperti grafik sin. Tapi kenapa dia mulanya kalau misalkan dari sin, di sini dia langsung naik terus turun, berarti fungsi ganjil. Kenapa? Karena fungsi ganjil itu di sebelah kanan sumbu X dan sebelah kiri sumbu X dia beda nilai. Di sini dia naik, di sini dia turun di 0 misalnya. Tapi kalau kita lihat kasus kosinus ke kanan, dia sama-sama tuh lurus naik lagi seperti pencerminan di sumbu Y ini. Maka dia adalah fungsi genap. Dan kenapa dia bisa berbeda seperti sin? Karena saat di 0, di titik sini, di derajatnya 0, dia langsung memiliki nilai cosnya atau horizontalnya sama dengan 1. Sementara sin mulai dari 0, sin naik, sementara cos turun pas awal. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari sini, dia beroscilasi seperti ini. Tapi sekarang saya tarik ke bawah, maka hasilnya adalah seperti ini. Terus kita miringkan
Tadi mulai dari sama. Terus ini juga sama, dia dapat dulu. Kalau kita bandingkan keduanya seperti tadi, maka ini yang garis merah ini adalah grafik dari sinusnya, yang biru ini adalah grafik dari kosinusnya. Kita bisa lihat dari awal yang seperti saya sudah sampaikan tadi, sinus ini mulai dari 0, sementara kosinus mulai dari 1. Tapi kalau kita ingin mencari grafik di slide berikutnya, maka grafik ini didapatkan dari apa? Dari sinus dibagi cos. Pas di awal, sinusnya 0 dibagi 1, 0 bagi 1, 0, maka dia mulai dari 0 pada luasnya. Seperti itu. Nah, khusus untuk kasus yang sinus tapi bukannya 1/x, dia grafiknya nggak sama kayak tadi. Kenapa? Karena lihat, kalau sin 1/x, kalau x mendekati 0, maka domain ini akan mendekati tahingga. Tahingga itu bukan angka, ada konsep. Dia bakal mendekati tahingga. 1/x, 0 tahingga, tapi tahingga itu kan sinus nih. Kalau sinus, walaupun dia sampai tahingga, tapi kan ini berhenti fungsinya. Jadi dia nggak tahu mau kemana. Makanya saat di 0 ini dia lihat, dia chaotic seperti ini. Itu namanya singularitas. Dia nggak tahu mau kemana. Dia ada namanya, kalau tidak salah namanya ketidakpastian. Jadi dia nggak pasti kan nilainya. Antara 1, -1, 1, -1, tapi dia liar gitu. Antara 1, -1, 1, -1, makin dekat ke 0 dia makin liar, makin cepat. Dari 1 ke -1 nya makin cepat. Tapi saat kita sudah melewati suatu batas tertentu, maka baru mulai. Baru ini kan kalau misalnya x 1 di sini, dia bakal normal lagi. Begitu pula seperti di cos. Bedanya karena cos tadi fungsi binar, maka dia sama sayapnya. Sementara kalau di sini sayapnya beda. Sayapnya di sini atas bawah, kalau ini sama sayap. Gitu. Kalau grafik kan nggak bisa pakai cara kerja yang tadi mengevaluasi, maka akan dapat seperti ini. Sekarang kita akan menurunkan identitas trigonometri. Identitas trigonometri kita dapatkan dari mana sih? Sebenarnya itu kita dapatkan dari Pythagoras. Misalnya dari apa? Kita masih dari sini. Ini ya. Pythagoras, saya udah nggak usah buktikan lagi karena udah banyak pembuktiannya. Maka x kuadrat sama dengan x tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Tapi kalau semuanya saya bagi dengan r kuadrat, maka saya akan dapatkan x kuadrat per r kuadrat tambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan x kuadrat per r kuadrat. Demikian solution sama dengan 1 x kuadrat per r kuadrat. Kita bisa ubah jadi x per r dikuadratkan tambah y per r dikuadratkan sama dengan 1. Nah, apa itu x per r? Apa itu rasio antara horizontal dengan nilai sisi miringnya? Apa? Kosinus. Kalau dari jadinya 1, Kosami. kalau dari jadi 1 kita setting di sini, maka kita bisa dapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama 1. Kalau r sama 1, maka ini kita bisa dapatkan kalau x per r itu sinusnya, cosnya. Cos kuadrat x, cos kuadrat x ditambah Sin kuadrat. sin kuadrat y sama 1 kita dapat. Sebenarnya sin ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini, y-nya, cosnya. Karena dia horizontal pasti dapat dari sini. Kita sama-sama bagi jadi. Itu kenapa dapat dari sini. Jadi kalau rumus ya nggak apa-apa, ya harus tahu. Nah, kalau kita pakai cara yang agak lain, misalnya kita bagi cos kuadrat bukan r kuadrat, maka kita akan dapatkan seperti ini. Kalau cos 1 per cos kita sudah sebutkan sebelumnya, dia punya nama sendiri namanya sekant. Kalau di kuadrat berarti kuadrat. Kita bagi, kita cancel nih 1. Sin per cos ya tambah. Sini juga sama. Ini kalian kalau nggak tahu dari mana, ini dari namanya. Sin per cos kan kotak. Kalau 1 per sin kan sekant, tapi ini kuadrat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pendahuluan fungsi trigonometri, tapi levelnya advance. Level lanjutan. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh konsep.
So next I will explain to you. So first of all, sorry, I must use English because my English is not really well. I hope everyone can understand what I say. So for the next, I will explain about one Nahulan fluency trigonometry. The translation in English is trigonometric function. It is typical. This typical refers to a foundational overview of trigonometric function, including sine, cosine, and tangent, cosecant, secant, or cotangent, along with their properties, graph, and basic relationship. An introduction to trigonometric function often cover topics such as definition of trigonometric ratio, unit circle, interpretation, periodicity of the digit, phase shift, and trigonometric identities. This introduction serves as basic for understanding. So in here we have two about adding and subtracting to angle. When adding or subtracting to angle, it is essential to consider the relationship between trigonometric function and angle. Adding angle involves finding the sum of the measure, which can result in new angle measure, depending on whether the angles are in degree or radian. For instance, in trigonometry, adding angles might involve applying trigonometry identities like the sum and difference formula for sine, cosine, and tangent. So sine, cos, and tan. These formulas allow for the simplification of expression involving trigonometry function of sum or difference of angle. Subtracting angle entails finding the difference between the measure, which can also result in new angle measure. Understanding this operation is crucial for solving trigonometry equation, simplify expression, analyzing geometry, and physical phenomena. Oke, teman. Jadi ini ada rumus ini. Kita di sini menggunakan rumus penyebabkan dan pengurangan dua sudut. Jadi kita bisa menambahkan pengurangan dari dua sudut ini sudah cari sinusnya. Dari hanya tahu sinus dan sinus sudut yang semula. Ini tahu dari mana sebelumnya? Sini. Di sini ada pembuktian geometrinya. Ini kalau saya jelaskan terlalu panjang, tapi dari gambar ini kalian akan bisa mendapatkan hasil ini. Kalau kalian rajin menonton, sebenarnya itu nggak terlalu berlari, tapi ada pembuktian. Ini juga sama, ini dapat dari mana sih kalau misalkan rumus perkalian geometri menjadi perubahan. Jadi tadi kan sebelumnya kita menjumlahkan doang. Sekarang kita ingin kalau misalkan ada penjumlahan itu, kalau misalkan ada penjumlahan, kita mau convert ini jadi perkalian. Kenapa saya dari tadi memberitahukan kalian kenapa sih kita harus mencari dari penjumlahan ke misalkan kayak gini, rumus penjumlahan segala macam. Kenapa? Karena saat turunan, kalau soalnya susah, kalian bisa pecah-pecah jadi kayak gini. Karena sebenarnya bab ini mencakup turunan trigono inversnya, lalu turunan hiperbolik dan inversnya. Sebenarnya materinya nggak banyak, tapi yang bikin susah biasanya adalah pengetahuan kalian tentang fundamental trigono itu yang menghambat kalian biasanya. Nah, kalau misalnya kalian turunan bisa jadi seperti ini. Ini untuk mengubah yang bentuk seperti ini, bentuk pertambahan menjadi bentuk kali. Kenapa kita mau coba jadi bentuk kali? Karena kita seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kalau di turunan itu ada namanya aturan perkalian. Yang UV masih ingat nggak? Yang U kali V turunannya itu gimana caranya? Ada yang tahu? Ada masih ingat? Cuci tangan, yang tahu? Serius, ada nggak? Ini materi kemarin kok pada lupa? U yang U V aksen ditambah V aksen plus U per U V U kali V. U kali V turunannya apa? U kali V. U aksen V. Iya, U aksen iya V aksen per V pangkat 2. Oh itu dong. Oh itu memang pembagian ya.
Kalau di sini kita bisa lihat ini adalah rangkuman dari yang sebelumnya. Oke. Tadi kan dari penjumlahan menjadi perkalian atau membuktikan rumus yang salah. Menggunakan rumus sudut ganda. Oke. Jadi kalau untuk sudut ganda sebenarnya bisa mesti dicari. Misalkan kalian ingin mencari, misalkan cos 30 hasil dari mana? Sebenarnya dari mana? Misalkan kalian ingin mencari cos 15. Berarti kalian cuma tahu informasi tentang cos 30 lalu kalian pakai konsep yang setengah sudut. Dan setengah sudut itu dapatnya dari sini rumusnya. Ini rumus ganda kesimpulannya. Tapi kalau rumus ganda ini kita kembangkan lagi menjadi rumus tengah trigonometri, maka kalian bisa mencari tuh cos 15 derajat berapa dan segala macam. Karena mereka adalah setengah atau 2 kali lipatnya atau beberapa kali lipat daripada sudut-sudut istimewa yang sudah kita tahu sebelumnya. Nah ini kesimpulan yang tadi. Setelah sebelumnya adalah pembuktian rumus ini. Nah, pendahuluan fungsi trigonometri sekarang sudah selesai. Mari kita lanjut ke level selanjutnya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah ini turunannya. Jadi seperti yang kalian tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kalau ingin mencari suatu turunan untuk fungsi, maka untuk bentuk apapun itu bisa dicari dengan teorema limit. Ini masih ingat kan teorema limit kita? Jadi kalau teorema limit, ini kan derajatnya atau domainnya kita tambahin dikit H ini kita tambahin domainnya menjadi H, tapi H nya kecil banget, misalkan 0,01 dikurang F per H. Ini adalah kemiringan atau gradien hal yang sangat amat kecil increase-nya atau pertambahannya. Lalu kita masukkan fungsinya sin X tambah H kurang sin. Nah, tadi kenapa kita mempelajari tentang bagaimana cara untuk mencari hasil sinus dari 2 derajat ditambahkan. Karena itu tadi kita udah mungkin sebelumnya bahwa sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah ini gunanya buat apa ya? Gunanya buat ini, untuk mencari nilai turunan dari sin itu apa. Nah, terus kita coret-coret aljabar seperti ini. Ini kita faktorkan sin cos sinnya keluar karena sinnya sama. Kan sin X cos H dikurang sin X, maka sin sama sin kan. Sinnya keluarin, di sini mengandung cos, di sini mengandung 1 karena sin X kali 1, makanya cos H dikurang 1. Sin X cos H kurang 1. Cos H sesuatu tapi mendekati angka 0. Cos 0 itu 1. Berarti yang di sini akan mendekati angka 1. Sesuatu yang mendekati angka 1. Kurang 1 sin X cos H kurang 1 per H. Ini H. Dan kalau misalkan ini 1, ini 0, H-nya masih ada, maka limitnya pasti 0 dong. Karena di atasnya angka 0, di sini ada angka karena H-nya tidak boleh 0, maka 0 per sesuatu akan mendekati 0. Kita lihat sini, cos-nya turun, limit dari sinus H per H. Kenapa cos-nya hilang? Karena kalau limitnya 0, X yang mendekati 0 ini, cos X, maka cos X-nya dia tidak terganggu sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak mengandung variabel H, maka dia keluar. Nah di sini limitnya kita masukkan ke H, yang domainnya mengandung H, yaitu sin H per H. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa kalau misalkan ada ini namanya trigonometri, sin H per H atau sin sesuatu per sesuatu itu mendekati angka 1, maka cos dikali 1 sama cos. Jadi turunan dari sin itu sama dengan cos. Kalau untuk mencari turunan cos itu sama saja. Tapi caranya kita ketik aljabar, limit ini kita ketik aljabar dengan yang sama ada ini sama ini satuin gabungin. Ini cos H di sini dan yang kali tadi kita bukan 1. Jadi cos H kurang 1. Jadi bagian sini. Di sini H, ingat kalau misalkan di sini 1, di sini berarti 0, berarti ini kali 0. Sesuatu kali 0 nggak ada, habis. Di sini sin X, di sini satu angkanya, berarti ini sin X yang keluar. Sin X. Tapi kalian
menemukan satu pola nggak? Turunan sin kali cos, terus turunan dari cos itu min sin. Bisa balik gitu kan? Tapi bedanya kalau cos dia min sinnya. Berarti itu bisa dapat pola nggak? Iya. Kalau Jadi turunan over minusnya jadi dia cos. per dx dari sin x cos. Baik. Ini kita percaya teka-tekinya ya. Jadi susah kayak gitu. Sin cos x, min sin x, min cos x. Kalau turunan dari cos x itu berapa? Min sin. Terus kita turunan lagi min sin x. Jadi berapa? Min cos x. Turunan sin. Jadi kan kalau turunan berarti bisa gini kan? Iya. Dikeluarin minus. Min cos x. Bisa kan? Jadi turunan sin itu cos. Min cos. Min cos. Terus turunan dari Iya, pokoknya kalau sin x dia turunnya ke cos x. Kalau cos x itu turunnya cuma jadi di min. berjalan lagi. Saya keluarin. Itu kan udah min cos x turunannya berarti minus minus Cos turunannya sin. minus x. Cuma kan dikali min jadi plus dikembali ke Balik lagi, plus. ketemu min jadi plus. Balik lagi. Sin, ayo. Berarti ada polanya kan? Dari sin x, cos x, sin x, cos x minus. Ya, balik lagi Dia balik lagi. gitu. Kalau kalian udah belajar integral, kalau integral itu dia cuma kebalik. Tapi itu akan biasa melakukan proses. Kalian coba di layar tuh. Dapat pola lo di antara bilangan sin x dengan cos x. Ini yang mata. Jadi sin cos terus sin. Dan selanjutnya. Lalu kita akan mencari turunan dari fungsi tan. Kan kita membahas di tan. Oke, jadi tan itu seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa tan itu adalah turunan antara sin dengan cos. Nah, maksudnya ini dapat dari mana sih? Dapat dari aturan pembagian yang sudah disebutkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu pembagian dari U dengan V itu kalau dicari tunangannya adalah U aksen V dikurang U V aksen per kuadrat. Fungsinya U sama V, kalau sin X itu U, kalau cos X itu V-nya, kan dapat seperti ini, sekan kuadrat. Sekan itu apa? Sekan adalah 1 per cos. Nah, sekarang kita akan menurunkan kosekan, sekan, sama kotangan. Nah, agak rumit. Karena kalau trigonometri yang biasa kita pakai kan sin kosekan. Tapi ada lagi kembarannya yaitu kosekan, sekan, kotangan. Kosekan itu 1 per sin, sekan itu 1 per cos. Kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi kalau misalkan dari itu kan sin per cos. Jadi kalau dibalik sin per cos jadi 1 per sin cos, 1 per A per B sama aja, B per A kan dibalik A per B. Makanya cos di atas, ini di bawah. Oke. Sekarang kita satu-satu nurunin. Oke. Dari kosekan X. Berarti turunan dari 1 per X. 1 per X turunan X ini karena sudah disebutkan. Ini kan aturan pembagiannya. Ini tuh aturan pembagian sebenarnya dari aturan pembagian. Karena 1 per C. Karena kan kalau aturan pembagian itu U per V aksen sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Kalau U aksen U-nya 1. Tapi aksennya kan kalau misalkan turun dari 1, 0. Maka kita hanya mempedulikan yang bagian ruas kanannya yaitu min U V aksen. Turunan dari sin adalah cos. Tapi minus, makanya ada tanda minus di sini. Nih, kalau saya perjelas seperti ini. Kan U per V turunannya sama dengan U aksen V dikurang U aksen per kuadrat. Nah, sekarang kita mau berikan. Jadi 1 per sin. 1 turunannya berapa? Oh. V. Ini bertingkat sebagai V, ini bertingkat sebagai U.
Nah ini, oh, dan ini chip papernya. Ini cancel, no. Lalu U-nya 1, I-nya, I aksen, sorry. I aksen kalau misalkan aturan dari sin adalah cost. Sorry, ini V doang, jadi bukan cost ya. Yang sih. Tapi karena dia kali 0, jadi kita nggak cos X per sin X dikali dengan sin X. Ini bisa pisahkan, kesini 1 kan. Bentuk ini, total ini, sekan. Nah hasilnya, sekan dengan kotangan tapi dikali minus. Saya tambah. Ini kotangan. Ini kosekan CSC. Ini minus 1. Nah, sampai cara yang sama, kita bisa mendapatkan hasil dari sekan dan kotangan. Dengan otak-atik dari rumus yang tadi, rumus yang kelompok sebelumnya yaitu rumus hasil bagi turunan bagi pembagian. Nah ini kalau kita susun nanti seperti ini. Kita tadi sudah mencari ini, kalau kita gabung dari sebelumnya maka kita akan dapat semuanya. Ini kalau di ujian, kalau misalkan udah sering nurunin biasanya ingat sendiri tapi ya bisa dihafal juga. Tapi saya sangat amat tidak menyarankan kalian untuk langsung mengingat rumus ya tanpa mengerti. Karena kalau ingat rumus ya pasti, kalau ingat rumusnya doang pasti kalian bisa lupa. Tapi kalau kalian ngerti cara makainya, kalau kalian lupa kalian bisa bikin lagi. Oke, sekarang turunan fungsi trigonometri sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke babak berikutnya, yaitu turunan fungsi inverse dari yang tadi. Tadi kan fungsi trigonometri ada 6 tuh fungsinya. Sorry, jangan ketawa. Tadi kan ada 6 ya fungsinya, turunannya ada 6. Sekarang inverse dari yang tadi ada 6 fungsi dong. Terus kita cari lagi turunannya. Jadi total buat trigonometri sendiri ada 12. Nah, turunan inverse didapatkan dari rumus kayak gini. Ini tahu dari mana? Ini bakal kita cari di slide selanjutnya. Turunannya di sini. Turunannya dari ini kan inverse nih f min 1 ini kan inverse dari fungsinya. Sorry ini kalau kurang kelihatan ya karena warna hitam. Maaf banget. Saya nggak kepikiran pas bikin slide-nya. Jadi inverse dari suatu fungsi kalau kita turunkan itu sama aja seperti turunannya dari fungsi itu tapi 1 per gitu. Kenapa bisa gini? Kok bisa gitu? Tanyain. Nah, karena gini, bentuk dari fungsi itu sendiri begini. Bisa apa sih? Ini apa namanya? Gampang, simples. Ada garis kayak gitu. Y benar F dari X suatu fungsi sembarangan. Terus di sini ada cermin ini. Cermin ini adalah Y sama dengan F. Maka bentuk fungsi dari fungsi inverse akan menjadi T. Y sama dengan sama dengan domainnya lihat, dia domainnya harus Y kan? Domainnya harus Y, karena dia membalik kakaknya ini jadi X. Ini dapat dari mana? Coba kita bisa tulis dari sini. Kita fokus ke sini ya. Sekarang saya pakai sama fx bentuknya kayak gini. Dia agak condong nggak sebuah X. Maka kalau saya balik nih bentuknya, maka saya tukar gitu. Sumbu Y-nya dengan sumbu X-nya. Tadi akan menjadi itu sama kayak tadi, bedanya X-nya ke atas. Jadi misalkan tangan ya ibu jadi saya itu X, terus tunjuk saya adalah Y, saya balik
Y-nya ke sini, X-nya ke sini. Balik seperti itu. Maka petanya bakal seperti ini kan, sama. Dan kalau turunan itu pada fundamentalnya adalah gradien garis kan. Misalkan ini garis lurus nih, M sama dengan M itu adalah perbandingan apa terhadap apa? Gradien itu. Vertikal dengan horizontal bukan? Iya. Suatu komponen Y per suatu komponen dari X. Sekarang kayak gini bentuknya. Kira-kira kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Y, dia akan ini gradiennya bakal seperti apa? Di sini tuh apa yang vertikal? X ya. Horizontalnya apa? Y. Dok. Ini turunan daripada fungsi inverse sama dengan satu perturunannya. Jadi seolah-olah seakan-akan dia bertindak seperti membalik gradiennya. Kalau itu fungsi inverse. Nah, maksudnya saya jelaskan. Ini karena bentuk fungsinya agak rumit, takutnya teman-teman kurang ngerti. Jadi saya pakai yang simple, biar lebih enak. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk mencari turunan dari inverse sin, yaitu aksen dari sin. Pangkat satu itu bukan pangkat, itu inverse pangkat. Misalkan ini sama dengan sin, min satu ini pangkat satu ini adalah inverse-nya, yaitu fungsi inverse dari sin, kayak gini. Nah, kita bisa lihat ini kan sih. Kalian tahu aturan lantai yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, maka misalkan ada dua fungsi, kalian turunin dulu fungsi yang pertama, baru dikali dengan turunan fungsi mendalam. Pernah jelasin harusnya kan? Chain rule, aturan rantai. Sama hari. Jadi turunannya kan cos kita kalau sih. Nah kalau kita prinsip kalau misalkan saya kasih tahu matematikanya agak panjang, jadi ya udah akan jadi seperti ini. Khusus buat ini, bentuk ini tuh berlaku kalau ininya fungsi, jadi ini bukan x. Tapi misalkan 3x atau fungsi x lah, bukan x doang isinya gitu, maka bisa dipecah jadi pakai aturan rantai seperti yang sudah dijelaskan sama sebelumnya. Nah ini hasil dari kesimpulan yang sebelumnya yang di bawah itu. Sudah proses sama. Kalau saya jelaskan panjang, soalnya ini ada 100 slide lebih. Kalau buku pembuktiannya ada di slide bawah. Terus ini hasilnya. Terus ada inverse dari tangan juga. Ini hasil inverse-nya. Tapi kita belum selesai kan, habis sin kostan ada 3 lagi. Nah ini buat kosekannya. Ini yang agak lucu kalau misalkan turunan inverse kosekan, karena ada jadi kita tuh caranya kalau buat kosekan sama tangan, itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari kita gambar dulu segitiganya. Karena dia prinsipnya satu per kan. Jadi yang satu ini nggak boleh yang di sini lagi, nggak boleh yang di sini lagi, karena kita nggak bakal dapat kalau segitiga gitu. Jadi kita harus milih, oh kalau kita mau kosekan biasanya kan di depannya, di depan dari ini. Makanya, oh iya juga kenapa kita pakai Y di sini? Kenapa? Karena kalau inverse itu selalu memakai domain yang kita hasil daripada domain yang hasil dari fungsi dari domain yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pakai kan biasa fungsi x, hasilnya y. Sekarang dibalik domainnya y. Kenapa? Karena itu inverse membalik lagi ke x. Makanya di sini y. Nah di sini tetanya kita ubah. Seolah-olah y itu seperti teta. Dan kenapa satu di depannya? Karena kita mau jadi kosekan satu pesin. Mirip seperti sinnya itu depannya. Dari sini kalau bisa ke sini, lihat ke kanan, ke atas, ke sini, ke bawah, ke atas, dapat pas. Kalau kalian mau baca, tapi kalau males ya lihat hasil akhirnya juga. Apalagi. Tapi kalau pengen baca ya nggak apa-apa. Hasil akhirnya. Nah, ini persekan. Kalau mau baca silakan, tapi kayaknya nggak semua orang bakal mau baca panjang gini. Di hasilnya yang paling bawah.
Ini emang agak rumit aljabarnya. Kalau mau baca pelan-pelan sebenarnya bisa. Tapi kalau saya jelasin pakai panjang lagi, kita coba sih. Ini kesimpulannya. Anda karena dia juga ada bukunya. Data Jaksel terus ujian ya udah apa ini. Nah, kalau dibikin lagi panjang. Nah, sekarang kalau kita gabung semua 6-nya bakal dapat kesempatan kayak gini. Enak tuh. Ini komputer ada sin, ada kosekan, ada kosekan, ada kotangan, ada kosekan, ada sekan, ada kotangan. Inverse. Oh tadi kan bukan inverse. Oke, sekarang turunan fungsi inverse trigonometri udah selesai. Masih ada. Sekarang lanjut lagi level berikutnya. Tahu lagi fungsi hiperbolik. Jadi gini, hiperbolik. Sebenarnya hiperbolik itu lumayan mirip dengan trigonometri. Ada sin cosnya, tapi di sini anehnya dia pakai H hurufnya. Ada H-nya, jadi dibaca sin. Sin. Di sini cos kayak baca cos, jadi cos. Tapi di sini, kalau tadi kan inputnya derajat ya. Kalau di sini inputnya adalah luasnya, tapi dibagi dua. Jadi misalkan ada luas nih, kita tarik garis dari sini ke sini. Luasnya A per 2. Ini luasnya. Kenapa A per 2? Karena dia juga ke sini. Tapi kenapa dibagi 2? Karena kita cuma makin bagian atas ini. Bagian atas saja. Dan itu akan menunjuk sebagai A-nya sebagai domain dari fungsi hiperboliknya. Kalau sini depannya, kalau ini dari kalau kosen. Kegunaannya biasanya adalah untuk bangunan-bangunan yang melengkung. Kenapa sih biasa kalau bangunan-bangunan melengkung di dunia nyata kita pakainya hiperbolik bukan trigonometrik? Kalian tahu nggak? Nah, kenapa? Karena fungsi hiperbolik sendiri itu inputnya adalah ada bilangan Euler. Di mana bilangan Euler itu muncul di banyak tempat. Kenapa? Karena dia adalah bilangan yang natural terjadi di dalam atau di fenomena alam atau sosial. Jadi kalau ada lengkungan ini adalah lengkungan dari fungsi hiperbolik. Ini adalah Golden Bridge di Amerika Serikat di bagian California, bagian utara ini dibangun pada tahun 1933. Jadi hampir 100 tahun yang lalu masih kokoh di zaman sekarang. Nah ini adalah definisi daripada sin, ini definisi dari cos. Kenapa sih kalau misalkan sin itu ribet banget kayak gini, ada x, ada r pangkat x-nya, ada Euler-nya, terus berdua. Kalau biar Euler sendiri saya nggak akan jelasin di sini karena nanti spoiler buat kelompok berikutnya, yaitu kelompok 6 akan menjelaskan tentang fungsi transenden dan itu akan mengandung fungsi Lagrange dan Euler, jadi saya nggak mau spoiler. Namanya sin kenapa? Karena dia itu berperilaku mirip seperti sin tapi bukan. Dan kita bacanya kalau sin pakai H ini bacanya sin kayak seperti kita membaca fix. Kalau misalnya kita ingin membaca cos pakai H, kita seperti membaca dengan cos. Bukan cos doang tapi cos. Gitu. Sekarang kita akan menuju ke subbab berikutnya, yaitu turunan fungsi hiperbolik. Tadi kan pendahuluan doang, sekarang kita masuk ke stage yang ini udah kelar, yaitu turunan fungsi hiperbolik. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Turunan fungsi inverse tadi kan kita belum nyari inverse, jangan salah dulu. Ini turunan stage-nya. Ini kalau saya jelasin juga takutnya spoiler juga karena ada di sini yaitu takutnya saya di bab 6. Jadi saya nggak bisa jelasin. Ini ada pembuktiannya, kalau nggak baca ya silakan baca di PPT. Karena ini juga takutnya saya spoiler ada lemnya soalnya. Logaritma natural. Ini kita bentrok sebenarnya kawan-kawan. Materi kita tuh agak bentrok sama bab 6, jadi kalau kita jelaskan di hiperbolik secara keseluruhan takutnya yang bab 6 itu nggak dapat materi kita. Soalnya kita harus jelasin juga apa itu lanjutan itu ini buat tanya kayak gini lebih asik aja. Kalau saya kali ini kalau kalian membaca PPT, setelah kalian saya sarankan kalian itu baca ini lagi setelah bab 6 kalian udah belajar di kursus itu baru kesini lagi juga bisa. Ini buat saya kan tadi ada saya terus kita gabungin semuanya akan menjadi seperti ini. Karena kalian belum belajar bab 6, jadi ini diapalin dulu aja, nggak apa-apa. Sudah hafal. Oke. Turunan fungsi hiperbolik sudah selesai. Tanda dia. Stay
Oke, kalau untuk materi semuanya kalian sudah pelajarinya. Dan dari tadi itu kita udah membahas sampai sini udah slide 100. Oke, sekarang mungkin soal. Kita akan memberikan dua latihan soal tadi. Itu dong. Ini soal UAS dari kampus mana atau hitunglah kosinus dari, tapi domainnya adalah fungsi juga. Isinya ada fungsi lagi. Bisa nggak? Misalkan ini terus dari seperempat tangan hasilnya apa terus itu jadi domain di fungsinya lagi fungsi trigonometri. Terus kalau kita bahas ini sorry ini kurang kelihatan ya. Jadi dapat Gus. Bisa belum? Agustinus. Wah, tuh. oke, soalnya itu Ini bentuk lumayan. Wali ke depannya. sebelum kita bisa nyari ini, sebelum kita nyari ini, kita harus nyari dalam dulu. Kita kotakin dulu kasus beda kasus. Masuk ke gitu. Makanya ini kuncinya. Boleh ditaruh rumus yang udah kita cari sebelumnya. Tangan. Sama. Kita balik ke slide sebelumnya. Banyak. Satu tambah 1/4 pangkat 2. Oh, satu tambah 5 5/4. Ini kalau satu kita ubahnya jadi 5/5. Iya. Sorry. Thank you. 4 tambah 1 berapa? 5. Bentuk ini jangan kaget. Jadi kalau ada bentuk 5 dibagi 4 sama dengan ini sama aja seperti apa? Kalau misalkan 5/4 ini kita bisa balik jadi 4/5. Kenapa kayak gini bisa dibalik ke switch ini? Karena 1 dibagi 5/4 sama dengan 1 kali 4/5 ini dibalik. Misalkan 1 dibagi, ini saya balik ke basic lagi nggak apa-apa. 1/2, 1 bagi setengah, 1 dibagi setengah maksudnya apa? Jadi misalkan ada 1 liter air. Terus kalian bagi ini masing-masing jadi setengah liter, maka kalian akan mendapatkan 2 bagian. Ini sama aja 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Jadi ini hasil pertamanya. Saya ada hasil masuk. Ada. Berarti 4 ini 5 hasil pasnya. Berapa? Kalau kita lihat. Di sini coba kita lihat. Kalau dia kan kalau kita kan langsung pakai rumus jadi ya. Kalau di sini dia membuktikannya manual. Jadi dia nggak pakai apa rumus kayak kita. Kalau kita kan apa rumus tadi. Jadi kita cari dulu tuh tangan simple. Sini 1, ininya 4. Terus dia cari perbandingan antara sin dan cosnya. Jadi sin sama dengan dia pindah ruas dari sini naik ke atas. Terus tambah. Terus dia bakal membuktikan lagi sin kuadrat. Nyata sama cos berarti sama 1. Sin kuadrat ini. Terus dia substitusi sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan ini tambah ini sama 1. Karena dia dari mana? Dari atas lah. Karena ada 1 kan di sini, jadi 1. Ini dapat dari mana? Karena ini ada 1 di sini. Ini kan ditambah cos. Maka kalau kita semua dibagi semua, sama berapa kan saya ini kan 4 dikuadratin per 16.
Jadi ya kita nggak tahu sih kalau misalkan tetanya berapa, kalau misalkan hasilnya jelek kayak gini. Kita nggak tahu karena ya ini kan bilangannya kita bagaimana sebenarnya sih kayak kalau 4/17 kita nggak tahu garis sudah seperti apa. Buat yang soal kedua ini juga sama, ada suatu fungsi dalamnya domainnya fungsi lagi. Kita coba dulu nggak pakai rumus. Kalau cos itu kita inversi. Gimana caranya? Oke, tambah BGX lagi. Dia pecah, kalau sini itu kasusnya dipecah. Jadi turunan dari tambahan itu kan simper cos. Jadi simper cos turunannya. Nah, tapi sin cos di sini dia pasti di sini pakai rumus. Kalau cos satu di sini, ini kan rumus dunia. Di sini nama dia langsung ada seperti ini. Nah itu kenapa? Karena cos misalnya, nah ini unik nih. Jadi dia hasil x, misalkan sumbu di vertikalnya itu x. Terus di sini sesuatu lah dikasih kotak. saran jawaban. Dari x dibalikin ke kotak, terus dari kotak cos kotak balik lagi ke x. Jadi kalau ada fungsi dalamnya ada fungsi itu balik lagi ke fungsi ke domainnya sebelumnya, jadinya x. Sama kayak ini sama-sama. Kayak gini. Kita turunin. Ini pakai metode kelihatan ini ada nggak pakai metode apa? Ini kelihatan dari bentuknya. Dia tahu nggak pakai metode apa? Itu menjadi turunan ini. UV. Oh, tahu nggak? U aksen Yang V. nomor 3. V iya per V pangkat 2. Yang UV. dari x u per v sama dengan u aksen v orang u v aksen per V aksen kita bisa akar. cari. Nah ini hasilnya tahu nggak? Ini pakai rantai. Aturan rantai. Karena kenapa pakai aturan rantai? Karena ini kan fungsi juga akar. Belum sama sebagainya udah langsung dibilang. Dia bahasa Inggris doang. Kita sekarang fokus ini. Gua harusnya dibayar Ini lebih. kan akan seolah-olah berlaku seperti ini. Ini seolah-olah berlaku seperti ini. Atau institusi lah kalau bahasa matematis. Ini kan bakal menjadi ya U aksen V kurang U V aksen berdebat ada nanti kalian substitusi. Tapi sebelum kita tahu sebelum kita bisa baca ini, kita harus cek dulu dong. Turunan ini dong. Kalau ini kan turunannya kalian tahu turunan x berapa? 1. Karena dia kalau x pangkat 1 dia 1 kali turun, x pangkat 0 karena 1 kurang 0. Kalau 1 kurang 1 0. X pangkat 0 1 jadi 1 langsung. Oke, sekarang kita mau mencari dx dari 1 per 2 dengan d per dx. Jadi akar dari sesuatu samping kotak kita kotakin aja. Akar kotak itu apa? Kotak akar kotak pangkat tengah. Iya. Ya. Per berapa? 60. Itu kan aturan rantai, yaitu turunan dari kotak, kali turunan dari 1 kurang x kuadrat. Turunan kotak berarti karena dia isinya kotak pangkat setengah, terus dia turunin, maka setengahnya pindah ke bawah. Kotak, tulis saja kotak dulu nanti kalian substitusi. Setengah dikurang 1. Ya kan, kalau turunan pasti kurang 1. Setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Setengah. Kita setengah. Oke, dikali. Turunan ini tahu nggak? Sama aja turunan 1 dikurang turunan ini. Tapi kan turunan 1 0, makanya nggak dianggap. Langsung main ke sini. 2 turun, jadi minus. 2x. Ini perkalian ya, bukan pengurangan. 2-nya turun, x 2 kurang 1, 1. Saya tulis dikali, bukan dikurang 2 tapi dikali min 2x. Bentuk kayak gini bisa disederhanakan. Kalau pangkatnya minus ke bawah berarti kan, berarti 1 per 2 yang ke bawah. Ini kan 2 yang ke bawah, dia turun ke bawah jadi kotak pangkat 2. 2 4 setengah.
angka setengah itu bisa kita rewrite atau kita tulis ulang jadi akar. Karena kalau kotak pangkatnya setengah sama dengan 1/4 kotak pangkat setengah sama dengan 1/4 akar kotak. Nah, kotaknya bisa kita substitusi sekarang dengan 1 kurang X pangkat 2 dikali min 2 X. Karena sama-sama ada angka 2 kita bisa cancel. Jadi X minus X per akar 1 kurang X kuadrat bisa di rasionalkan yaitu dengan mengkali akar setahun, tapi nggak usah karena ini aja udah cukup kok karena bentuknya udah sederhana. Yang kalian lihat nih hasilnya sama nih. Ini karena kenapa bentuknya agak ribet karena dia belum cancel di sini masih ada X-nya. Ini 2 cancel. Jadi kita X oh ya karena dia dipakai X. Kenapa dia di sini ada X lagi? X-nya ini dari mana? Dari ini kan punya ada V-nya X, makanya dikali X lagi gitu. Dikurang U V aksennya 1 U langsung U-nya sudah sih. Aljabar atau coret dapat kayak gitu. 1/4 S kuadrat akar 1 kurang 2 Gampang enggak? kuadrat. Tinggal cara-cara doang ya. Gampang juga dibilang. Oke, selesai. Wis, Ya. Iya, Iya, saya jawab. coba. Sebelum kita semua ke sesi quiz, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa? Nama? Aduh. Dari. Iya, udah. Andika. Andika. Diri dong. Perkenalkan nama saya Andika Reza. Tadi kan di situ dijelasin tentang sudut ganda ya. Iya. Nah, itu sudut ganda itu maksudnya apa? Sudah Anda? Ya. Jadi kalau ada tanya dulu Saya tahu banget nih. kenapa saya jelasin tadi sebenarnya takut salah. Sudah ada. Atau Ini digunakan misal bukan gua. kalau kalian ingin mencari suatu fungsi sin konstan, tapi kalian nggak tahu kalau misalkan derajatnya itu angka yang bukan kelipatan, bukan dari sudut istimewa. Jadi misalkan gini, kalau kalian ingin mencari sin 120 itu ketahuan. Kenapa bisa langsung ketahuan? Karena kalau misalnya kita gambar, nah, Geser aja geser. kalau kita semua menggambar lingkaran, sinnya 90 derajat, kita nggak pakai, kita 90 derajat. Terus ini kan kalau kita mulai dari sini dari 0 derajat, kita udah jalan 90 derajat sini, sisa 30. Ah, 30, kita 120 loh Pak. Kita kalau ingin mencari 120 derajat sebenarnya kita nggak usah pakai sudut derajat. Kenapa? Karena udah ketahuan dia udah membentuk segitiga kayak gini. Asalkan dia membentuk segitiga mau bentuknya ke bawah kayak ke kiri Iya, kayak. bocor aja. Kalau dia udah membentuk segitiga dan dia ada di 30 ke sini, itu udah bisa dicari. Kita tinggal geometri aja depan 30 kan 1, ini 2. Atau lagi setengah kalau dia jadi 1. Jadi hasil posnya karena setengah, tapi dia asalnya terpilih berarti dia bakal min 1/2 hasil posnya. Kalau ininya karena dia akar 3/2, ya udah bersihnya pasti dapat 2%. Gitu. Tapi kalau buat sudut ganda itu dilakukan kalau nilainya itu ganda tapi bukan nggak bisa ditarik dari segitiga kayak gini. Teman-teman ada yang punya contoh nggak? Kalau sudut ganda itu kira-kira apa sih yang nggak bisa pakai trik kayak gini? Kira-kira?
udah melihat api di atas. Sebenarnya kalau buat kalian cari manual gini bisa, tapi agak makan waktu kalau misalnya kalian belum biasa. Karena kalau misalnya kalian pakai sudut ganda, walaupun dia mengapit segitiga yang istimewa, kalian bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu terbiasa, langsung bisa pakai ini. Jadi langsung di-input datanya. Misalkan kalian mau mencari SIM dari 120, SIM dari 120, berarti 120 biar ada di sini 120 2 kali berapa? 120 itu 2 kali apa? 60 dong. Kan 120 bagi 2 60. Ya kalian baca di sini 60 semua dong. Kalian tahu SIM 60, kalian tahu kos 60, substitusi selesai dapat. Jadi itu caranya kalian praktis. Satu-satunya. Tapi saya lupa derajat-derajat apa aja yang nggak bisa pakai trik pakai yang itu yang segitiga istimewa, ditarik garis ke mana. Saya lupa. Derajatnya apa aja contohnya. Tapi caranya ya kayak gitu lebih mudah. Jadi kita tinggal input doang. Kita kan mau mencari 120 nih yang merupakan ganda atau hasil 2 kali dari sesuatu yang kita udah tahu nih 60, kita tahu SIM-nya, kita tahu kosnya dari 60 itu, maka kita langsung bisa substitusi. Garis. Ini daerah. Ada lagi nggak? Nanya kan apa nanya? Atau ada yang masuk kurang? Kalau misalkan soalnya dalam bentuk gambar itu ya. Nah, untuk gambar. Misalkan kayak gimana? Misalkan gini kali ya. SIM kita 150 derajat gitu, terus cari SIM-nya kosnya berapa? Kan udah ada. Kayaknya udah sampai gitu juga ya. Plus 60. Kalau ke sini 90 sisa berapa? Mau sudut mana udah dulu. 60. Tadi kan cek Iya, tinggal lu ya kan. Sampai sampai aja. atau enggak, ini kan sisa 30, ini kan 100 derajat juga. Kalau dari sini. Oh gitu. Jadi caranya bisa banyak. Mau segitiga yang atas atau bawah sama aja. Jadi kita harus cerdik-cerdik kita taktiknya mau kayak gimana. Ini taktiknya bisa kayak gini atau taktiknya bisa juga bisa pakai sudut ganda. Iya doang. Tapi sudut ganda ini pakai cara cerdik kayak gini masih ada fungsinya apa? Sudut ganda ini kenapa dibutuhkan? Karena ingin mencari sudut yang setengah. Karena kalau misalkan gini logikanya, kalau kita ingin mencari sudut yang setengah, logikanya kan setengahnya ini setengahnya ini setengahnya ini belum derajat. Kalau kita ingin mencari sinus 30 di sini, sinus 30 cos 30, berarti di sini sama aja sih. Dengan hasilnya sin dari 60 dong. Kalau misalnya kita mau mencari sin 5, misalkan yang bukan sudut istimewa 15, sin 15 cos 15, kalau dikali 2 hasilnya sama aja dengan sin 30. Kalau kita ingin mencari sin 15 kan kita nggak tahu berapa. Kita nggak tahu berapa, makanya kita kembangkan lagi nih rumus yang sudut ganda ini, kita kembangkan jadi sudut setengah. Setengah. Ini juga didapatnya dari yang sebelumnya. Kalau kita substitusi, datanya itu setengah alfa. Misalkan kita substitusi lah, kita kan ada rumus nih, kayak gini. Ini rumusnya kalau sudut ganda yang kosinus. Terus kita substitusi yang datanya jadi setengah alfa. Jadinya kalau 2 kali theta berarti kan 2 kali setengah alfa, jadi alfa doang. Jadi datanya bakal berubah jadi setengah alfa kan. Ini udah ketahuan nih kayak gini caranya. Ininya kita yang ingin cari nih. Di sini 15 kan setengah alfa. Setengah alfa 15 tapi alfa 30 gitu. Jadi itu triknya. Kalau kita ingin mencari misalkan sinus dari 15 berarti sinus dari setengah 30 di sini 30. Kita bisa mencari yang setengah-setengah itu. Misalkan sin atau cos dari 75. 75 itu setengahnya berapa? 150. 150 bisa dicari nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia ada segitiga istimewa yang bisa mengambil derajat 150. Masuk nggak atau? Kayaknya 2 kali. kurang? Setengahnya dari 150 kayak gitu. Bagian mananya yang nggak kurang kecil? Misalkan nanti soalnya kan dapat. Nah, kita itu menentukan sudut gandanya itu pakai trik yang Kita tuh sudut itu pasti dari awal sumbu X. Mulai dari sini pasti Sama udah. dari kanan. Langsung dari sini nggak? Dari kita mulai dari sini 0. Terus kita memutari dengan berlawanan arah jarum jam. Kan clockwise. Terus kita. Sini 90, 180, 270, 90. Atau banget yang bagaimana? Selamat ya.
Udah, berarti yang kurang lebih, kenapa semulanya harus dari hal ini yang nol? Kenapa dari sini ya? Ini Kan sama bebas kan kalau ngambil kan, kau mungkin masih gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kan buat yang general nol, emang kita udah saling Ya, gue pun tahu dia. zaman dulu orang kesana dulu udah penting disepakati bahwa kita kalau nol nggak ada Oh, kasusnya gue pernah polisi. dari sampingnya yang dia bikin ketemu Kenapa? sama dia gue Karena artinya dari culture sebenarnya. Kenapa? Kenapa dia kantor clockwise itu culture? Dari ribuan tahun lalu. Lagi nggak yang mau nanya? Oke pertanyaannya. Jeri. Mungkin nama saya. Kan nama saya Haikal. Ini sebenarnya mau klarifikasi aja sih. Ini kan yang di soal 1 kan ada cos tan min 1 kan soal pertama. Lihat yang soal 1 kan ada nggak tadi belum. Nah itu kan cos tan min 1/4 kan itu di kan terus tan inverse dari 1/4 itu kan udah diketahui kan jadinya hasilnya tuh 1/1 tambah x pangkat 2. Inverse tan. Belum siapa? 1/1 tambah x pangkat 2. Iya oke. Nah itu 1/4 kan di x kan? Iya. Itu kenapa nggak dipangkatin 2 apa emang gitu langsung tadi? Oh iya, sempat itu kesalahan makanya nggak sama kan? Iya. Iya, saya agak salah di situ tadi. Harusnya di kuadrat itu. Oh iya. Berarti harusnya dikuadratin kalau Iya, misalkan di dikuadratin. ini ya, Boleh di ditambahin. gitu ya. Ah, boleh dibalik. Ya udah, Terima makasih. koreksinya. Itu saya nggak sengaja tadi. Lagi nggak mau nanya? Kalau tadi benar hasilnya sama kan? Hasilnya bilang jelek kayak gini. Iya, soalnya tadi gua hasilnya bagus. Iya. Surya. Aku lupa itu. Surya nanya. Nanya nggak? Disclaimer aja ya kalau misalkan kalian masih bingung, oh kenapa sih kita kurang jelasin yang hiperbolik ya? Karena itu kan harus ambil jas. Harus ada fundamental yang dari bab selanjutnya. Tadi udah dijelasin yang jembatan. Ini kan dengan fungsi trigonometri pasti ada Fungsinya? gunanya ya. Iya. Fungsinya Di fisika banyak. di periode Kamu ini sekali kamu bukan engineer, bukan orang teknik atau bukan orang bisnis ya dalam berguna. bidang apapun. Nah itu Kalau buat orang biasa berikan contoh gambarannya enggak kayak gimana gitu dan bidang apapun. Oh, jadi perkembangkan. kalau di kehidupan sehari-hari ya, kalau misalkan orang di kerjanya bukan orang teknik, bukan saintis, bukan pengetahuan atau bukan orang TI atau bukan orang teknikal lah, atau bukan orang bisnis yang jago, nggak guna. Tapi kalau buat orang teknikal guna banget. Kenapa? Misalkan saya ambil contoh, banyak fungsi-fungsi di alam ini atau fungsi-fungsi di kehidupan nyata yang kalau diukur itu harus pakai trigonometri. Misalkan kayak kecepatan atau percepatan dan yang lain, itu kan setiap benda beda-beda. Nah, kan kalau gerak itu kan nggak lurus doang. Gerak itu kan biasanya kan ada naik turun segala macam. Dan itu bisa didekati dengan fungsi trigono. Dan untuk tekan turunan itu buat apa sih? Turunan itu adalah bagaimana cepat sesuatu berubah. Jadi fungsi fundamental. Turunan itu adalah secara fundamental adalah suatu pengukuran mungkin kita untuk mengukur bagaimana kecepatan suatu perubahan dari suatu fenomena. Kalau fenomenanya itu bentuknya menyerupai trigonometrik, maka ya kecepatan perubahannya berarti turunan trigonometrik. Tapi kalau kecepatannya berarti ya turunan keduanya. Gitu. Contohnya ya banyak, tapi saya nggak bisa kasih contoh konkret. Kenapa? Karena terlalu banyak. Misalkan gerak burung atau misalkan gerak binatang atau gerak harimau, itu ada kayak musim-musim tertentu di mana kecepatan dia itu bisa didekati dengan trigonometri. Kecepatan apapun, mau binatang ya atau mobil segala macam. Misalkan yang berkaitan dengan roda, misalkan mobil, kalau kau mengerti teknik mesin, itu biasanya kan ada kayak kecepatan mobil dan ada kecepatan torsinya gitu kan. Kau tahu torsi? Yang kayak perputarannya. Kan roda itu kan kalau misalnya ada titik, kita tempel titik di roda, ini kan bakal putar. Iya. Ketinggiannya kan itu apa kalau bukan fungsi trigonometri? Ketinggian itu kan sinusnya.
ketinggian rodanya, dia itu naik turunnya seberapa cepatnya itu adalah turunan trigonometrik. Dan itu kita bisa hitung kan kalau di dalam mobil Besok atau aja dalam nanya si kendaraan itu banyak Anissa. piston kan. Dan saling roda-roda kita saling terkait kan. Suaranya tuh Dan kadang-kadang roda-roda kita punya diri yang berbeda kadang-kadang dan semuanya kalau udah kaitannya sama lingkaran pasti ada trigonometri. Kalau lingkaran pasti ada trigonometri. Waktu graf lumba-lumba kan lumba-lumba itu apa kalau pakai trafik sinis kan? Bisa dihitung kan berarti? Bisa. Kecepatan dia saat opannya kita bisa tahu. Kalau dia hentakannya kita tahu. Biasanya kalau lumba-lumba itu misalkan saat umur berapa di dia fotonya hentakannya ada berapa ini kecepatannya apa dia namanya? bisa tahu secara horizontal dia 1 jam bisa lewat berapa meter kita bisa hitung. Lu juga ada nih. Gitu. Kan lokal. Berapa meter? Ya. Dengan tahu usianya kita bisa tahu. Kayaknya itu menunjukin ya gue juga punya. Alam itu sebenarnya sekompleks itu kalau kita nyadar. Kalau kita nyadar sebenarnya alam itu sekompleks itu. Iyalah. Terus kita codingin kan bisa. Makanya nggak usah sadar. Misalkan kayak gerak roket. Kalau di gerak roket kan, jadi kita harus komputasi dulu kan. Itu bisa dikodikin juga. Karena kalau di IP sendiri, sebenarnya kalau udah lanjut, masuk ke machine learning atau data science, itu banyak sekali menggunakan kamusnya. Rizky nanti. Sekarang mari kita lanjut ke sesi kritik atau saran. Ulang. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Saya masih kritik dan saran. Yang pertama tentang positioning dulu. Itu kan terlalu menutupi papan tulis, ya kan? Mengganggu banget ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ini kan kalian kan kelompok ya, karena berempat kan kelompok berempat. Terus yang jelasin itu lebih banyak ke Gary. Kenapa yang lain tuh nggak membantu menjelaskan itu ya lebih banyak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ya, untuk PPT slide itu kan ada beberapa yang tulisannya nggak jelas ya, itu kan. Nah itu sih siapa tahu lebih ke tulisannya atau backgroundnya itu lebih dikeluarkan lagi. Itu sih dari saya. Terima kasih. Untuk tanggapan kritiknya dia yang pertama yang bilang tengah. Kalau posisi ini saya lupa tadi posisinya adalah ke agak ke sana. Sebenarnya posisinya udah saya pindahin pas sebelum masuk, jadi kenapa posisinya terlalu kanan? Sebenarnya karena belum masuk jadi ada pintu. Aku orang nggak bisa masuk kalau kursinya terlalu ke kanan. Jadi Sebenarnya bisa kayak lebih pojok itu dua, agak kanan dua gitu. Jadi orang lewat tengah-tengah. seperti yang ngomong ini duanya harusnya di bawah. Ya. Pak, kenapa? Oh, jadi enggak? Soalnya menanggapi yang ketika kedua tadi, jadi kenapa pada tadi apa namanya belum banyak posnya? Kenapa? Karena mereka sebenarnya belum pakai. Jadi agak susah buat dampak. Karena materinya agak kompleks. Lompatan dari yang kemarin itu materinya apa? Ada yang tahu? Sini. Apa? Kenapa? Ajabar. Iya. Lompatan untuk lompatan pengetahuannya untuk menguasai materi jauh. Jadi paling jauh ini bab ini kalau misalkan dari 4 ke 5 itu paling jauh lompatannya. Jadi iya, makanya saya sengaja. Ya, yang kedua. Yang ketiga tadi apa sih? Sorry, yang ketiga tadi. Yang ketiga itu PPT slide. Oh, Yang gambar. iya saya ada. Kok asal ada 3 slide yang tulisannya warna hitam ya? Ya. Ya itu saya lupa diganti warna putih. Karena banyak slide yang slide soalnya saya lupa semuanya. Terima kasih kritik ya. Ya. Jadi yang ingin ngasih kritik atau saran lagi? Ada lagi? Ada. Oke, sesi kritik dan saran saya tutup sekarang. Terima kasih banyak. Oke. Oh iya, sebelum
Kita selesai kelas. Kita ada kuis sebenarnya. Kayak nggak cukup waktunya. Ini buat tugas tadi ya. Belum review dari ibunya. Ini soalnya kata pendek tapi jawabannya banyak. Ngapain ikut sih lagi? Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan atau error dari kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kita semua. Sama.